Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik di sini kami eh, di sini akan mempresentasikan dengan kelompok sebelah. Di sini kami mengambil judul tentang arsitektur relasional mengenai transformasi basis data penitipan hewan. Nah, yang dimana kami di sini merancang sebuah basis data untuk sebuah sistem ini nanti atau database ini nanti untuk penitipan dari hewan-hewan yang majikannya pergi lah gitu ibaratnya. Nah, di slide pertama ini kita perkenalan terlebih dahulu. Di sini untuk dosen pengampunya yaitu Insinyur Suryati Eskom Mkom. Kemudian untuk anggotanya di sini saya sendiri Azril Andrean, kemudian ada Cahya Rindi, kemudian ada Fadila Akbar, ada Mutia Mauna dan Rahel Nisa Septiana. Oke, lanjut di slide 2. Nah, kemudian di slide kedua ini, oke, sebelum itu, jadi di presentasi ini kita akan menampilkan bagaimana data tersebut diolah dari mulai titik awal UNF sampai dengan 3NF, bahkan nanti ada ERD-nya. Mungkin bisa disimak secara hikmat. Nah, di slide 2 ini di titik awal yaitu UNF atau abnormal ya UNF lah pokoknya. Itu tentang kekacauan data mentah. Data multinilai array dalam satu sel menciptakan anomali sistem dan merusak integritas pencarian. Yang dimana di sini untuk urutan tabelnya atau susunan tabelnya itu masih berantakan ya teman-teman. Jadi dia untuk dibaca masih susah, dipahami masih susah, intinya masih berantakan lah, belum disusun sama sekali. Nah, untuk penyusunannya nanti akan urut, akan ada di slide yang kedua. Lanjut slide ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sini saya akan menjelaskan di tahap 1, yaitu first normal form atau yang bisa dibilang 1NF, yaitu satu sel atau satu nilai yang menghilangkan atribut multinilai. Setiap baris kini mewakili satu entitas autonomik. Nah, di sini masalah awalnya itu data itu masih mengandung atribut nilai, misalnya nih kayak satu pemilik itu memiliki lebih dari satu hewan. Nah, terus satu penitipan itu mencakup lebih dari satu layanan. Nah, di contoh pada gambar tersebut itu, di sini nama hewan tuh ditulisnya sekaligus, gitu. Terus tiap kolom juga tuh harus bernilai atomik, nggak boleh yang harus berulang gitu. Jadi setiap baris tuh hanya mempresentasikan satu entitas kejadian, gitu. Next. Nah, di sini ada second normal form, yaitu memecah ketergantungan parsial. Nah, di bagian bawah gambar ini itu menunjukkan perbaikan dari masalah redundasi pada tahap pertama. Nah, di sini banyak atribut tidak sepenuhnya tuh bergantung pada primary key. Jadi, contohnya tuh kayak nama pemilik. Nah, nama pemilik itu bergantung kepada ID penitipan. Nama hewan juga tuh kayak nggak bergantung pada tanggal masuk. Jadi, aturan 2 ini sudah memenuhi 1NF, tapi semua atribut non-key itu harus bergantung penuh pada primary key dan tidak boleh bergantung secara parsial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adalah tahap akhir yang dimana atau 3NF ya. Yang dimana eliminasi ketergantungan. Jadi di sini tuh kayak kita tuh menghapus anomali baruan yang dimana seperti tarif layanan dan kategori hewan dipisahkan menjadi tabel referensi mandiri. Perubahan harga kini hanya dilakukan di satu tempat. Jadi contohnya seperti ini, yang dimana awalnya itu penitipan layanan, kan itu layanan ada ID-nya. Nah, itu kita itu layanan ID layanan di penitipan itu menjadi Virgin Key dan harga ID layanan juga jadi menjadi Virgin Key. Jadi kayak ini itu kita mengeliminasi ketergantungan transitif yang ada di
tabel penitipan hewan ini. Dan mungkin selanjutnya yaitu adalah metrik evolusi dan mengapa normalisasi diperlukan. Jadi kalau misalkan kita membicarakan tentang UNF itu tuh aturan diterapkan tuh nggak ada, karena itu tuh benar-benar kayak masih acakan atau masih kacau lah ya. Dan tingkat redundansi itu sangat tinggi atau duplikatnya itu sangat tinggi, dan jumlah tabel itu satu tabel raksasa. Jadi kalau misalnya masih UNF itu benar-benar satu tabel utuh, masih kayak data dimasukkan ke dalam tabel gitu tanpa disaring dan lain sebagainya. Dan untuk satu NF itu atomicity atau pemecahan array, yang dimana tingkat redundansinya itu tinggi atau ada duplikasi baris. Jadi kalau misalkan di satu NF itu masih ada duplikasi baris, dan jumlah tabel itu masih bisa satu tabel juga. Karena misalkan kalau misalkan ada satu tabel ada dua nilainya itu harus dipisahkan. Itu masih jumlah satu tabel ya. Dan selanjutnya itu ada 2NF, yang dimana 2NF ini menghapus ketergantungan parsial dan tingkat redundansinya sedang, dan jumlah tabel itu ada 3 tabel atau bisa lebih. Jadi satu tabel itu bakal dikembangkan menjadi 2 tabel sesuai dengan origin key dan primary key. Dan itu 3NF, yang dimana 3NF ini seperti yang tadi saya jelaskan menghapus ketergantungan transitif, dan tingkat redundansinya itu 0 minimal. Jadi kayak 3NF tuh akhir gitu. Jadi kayak bener-bener udah jadi lah ya, udah nggak ada data duplikat dan lain sebagainya. Dan tabelnya itu bisa 5 tabel teroptimasi seperti itu. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mutia Kaunang Hidayah. Oh, Mutia. Oke, di sini saya akan menjelaskan blueprint final entity relation diagram IRD-nya. Nah, di sini ada 5 entitas independen yang saling berkomunikasi secara mulus melalui jaringan Virgin FK atau FK. Nah, di sini ada tabel penitipan dan hewan, jenis hewan, pemilik, dan layanan. Di sini ada di penitipan yaitu tabel transaksi utama menghubungkan master data, ada ID penitipan, ID hewan, ID layanan, dan tanggal masuk. Dan relasinya ada satu pemilik di banyak hewan, di antara hewan dan pemilik. Next deal. Nah, di sini juga ada data master, fondasi sistem penitipan. Pada bagian ini ditampilkan tabel-tabel master yang menjadi dasar dari sistem penitipan hewan. Dan data master ini berisi informasi yang relatif jarang berubah dan digunakan sebagai referensi oleh tabel transaksi, yaitu ada tabel pemilik. Contohnya menyimpan data pemilik hewan, dan ini ada ID pemilik, nama pemilik, dan nomor HP. Kemudian ada tabel hewan, yaitu menyimpan data hewan yang dititipkan. Dan ada tabel jenis hewan, menyimpan kategori atau jenis hewan. Terakhir ada tabel layanan, ada menyimpan daftar layanan yang tersedia. Dan ini ada contohnya ID layanan, nama layanan, dan tarifnya. Lanjut dulu. Nah, di sini ada juga mesin transaksi. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana transaksi penitipan bekerja dengan memanfaatkan relasi antar tabel. Pada tabel ini ada ID penitipan hewan, ID penitipan, dan ID layanan. Dan di sistem ini tidak menyimpan ulang nama hewan, nama pemilik, nama layanan. Dan ini ada contoh alurnya. Ada keuntungannya, yaitu tidak ada data yang diduplikat. Jika tarif layanan berubah, cukup mengubah satu data pada tabel layanan, dan konsistensi data lebih terjaga. Oke. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut.
Oke, di sini ada kesimpulan proyek yaitu skalabilitas terjamin, yang dimana sebagai kesimpulan proses normalisasi itu hingga bentuk third normal form atau 3NF berhasil menghasilkan struktur basis data yang lebih baik dan efisien. Pertama, itu ada integritas data terjaga karena anomali itu seperti kesalahan saat menambah, mengubah, atau menghapus data dapat diminimalkan melalui pemisahan tabel yang tepat. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi penyimpanan meningkat karena data yang sebelumnya berulang telah dihilangkan sehingga penggunaan ruangnya itu menjadi lebih hemat. Terus yang ketiga ada siap integrasi aplikasi, yang dimana database yang udah dinormalisasi menjadi siap diintegrasikan ke dalam aplikasi nyata, baik pakai MySQL atau antarmuka aplikasi penitipan hewan. Struktur yang rapi itu juga memudahkan pengembangan sistem di masa depan kalau jumlah datanya itu terus bertambah. Nah, dengan demikian, normalisasi itu bukan cuma buat database lebih terorganisir, tapi buat ningkatin keandalan dan skalabilitas si sistem secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Oke, baiklah. Jadi untuk teman-teman kelompok sebelah itu tadi ya, untuk penjelasan materi dari proyek kami. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab dari teman-teman kelompok. Kalau teman-teman kelompoknya Salim ingin bertanya, boleh kami membuka pertanyaan 5 pertanyaan. Silahkan. Izin untuk Mas Azril dan kelompoknya. Ini saya ingin bertanya nih, Mas. Boleh, silakan. Nah, ini mengapa data pemilik itu tidak perlu ditulis berulang kali untuk setiap hewan pada basis data yang sudah dinormalisasikan, Mas? Ya sudah. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Gimana dari kelompok? Ada yang mau jawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, baiklah. Kalau begitu saya sendiri akan menjawab. Tadi pertanyaannya, mengapa data pemilik nggak perlu ditulis berulang ya, Mas Haris? Jadi untuk jawabannya, Ya, karena data pemilik itu disimpan ke dalam tabel tersendiri. Nah, kemudian dihubungkan menggunakan primary key dan foreign key. Karena hal ini mengurangi duplikasi data serta memudahkan pengelolaan informasi pemilik. Jadi jawabannya seperti itu. Cukup? oke, cukup memuaskan Mas Azril. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, mungkin dari teman-teman yang lain silakan 4 pertanyaan lagi. Izin Mas, Oke, Mas Mahmud. izin Mas, silakan. mau tanya. Ya. Baik, ini Mas. Kira-kira apa sih fungsi dari primary key dan foreign key pada desain basis data penitipan hewan itu? Oke, baiklah pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin akan dijawab sama Saudara Fadilah. Silakan Mas Fadilah. Oh, Mas Fadilah tidak bersedia. Mungkin Saudari Rindi, silakan. Baik, izin menjawab ya pertanyaannya dari Mahmud. Jadi, primary key itu berfungsi sebagai identitas unik setiap data dalam tabel. Sedangkan foreign key itu digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya, sehingga hubungan antar data itu dapat terjaga dengan baik. Cukup? Baik, cukup. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Izin bertanya.
Apa yang dilakukan pada tahap 2NF atau second normal form? Oke, baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Salim. Oke, kepada Salim, isi jawab ya. Tadi pertanyaan tuh apa yang dilakukan ya pada tahap 2NF. Jadi kita di 2NF ini tuh melakukan pemecahan ketergantungan parsial dengan memisahkan data master dan data transaksi. Jadi hasilnya itu terbentuk kayak tabel pemilik, setelah itu penitipan yang masing-masing memiliki primary key. Kurang lebih pokoknya intinya itu pemecahan untuk ketergantungan parsial seperti itu. Gimana Salim? Oke, mantap Mas. Oke, bisa dilanjut untuk pertanyaannya. Oke, mengapa pada tahap 3NF dibuat tabel jenis hewan dan layanan terpisah? Oke. Baiklah, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab. Karena atribut seperti jenis hewan dan tarif layanan memiliki ketergantungan transitif dengan memisahkannya ke tabel referensi. Perubahan data hanya dilakukan di satu tempat sehingga mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data. Cukup. Apakah cukup? Cukup. Oke, baiklah, terima kasih untuk penanya dan penjawab. Satu lagi ya pertanyaannya. Mas, saya ingin bertanya. Oke, baik. Semisal untuk database pendidikan hewan ini cuma hanya sampai 1 NF dan tidak dilanjut dengan ketiga NF, itu apa yang terjadi ya Mas? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Albi atas pertanyaannya. Yuk, silakan yang mau jawab. Izin jawab ya. Jadi database kalau cuman sampai 1 NF doang tuh dia banyak data yang berulang. Jadi kita butuh penyimpanan yang lebih gede. Terus resikonya juga bakal mengalami inkonsistensi data pas terjadi perubahan informasi. Misal kayak perubahan tarif layanan. Jadi dia harus diperbarui di banyak tempat. Mungkin itu jawabannya. Cukup, terima kasih. Oke, baiklah, udah cukup ya untuk pertanyaan sendiri, tadi udah 5. Mungkin kita gantian, dari kelompok kami yang sudah presentasi. Sekarang giliran dari kelompoknya Salim. Silakan untuk share screen dan memaparkan materinya. Mungkin kita cukupkan untuk dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, baik teman-teman, apakah kami sudah bisa melanjutkan presentasi untuk kelompok kami? Oh, untuk slide-nya apakah sudah kelihatan juga? Oke, baik, izin membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami di sini akan mempresentasikan apa? Oke, baik, kami akan mempresentasikan sistem manajemen kos-kosan dari mata kuliah desain basis data yang beranggota kelompok yaitu Albi Halim, Mahmud Al Hasan, Salim Surstempul, Ananda Haris, dan Restonggara. Kami mengambil di sini judul untuk presentasi kami itu sistem manajemen kos-kosan ya. Langsung saja bakalan dipresentasikan oleh teman saya Ananda Haris.
izin saya akan mempresentasikan penelitian dari Salim. Ini ada urgensi basis data terstruktur, efisiensi dan integritas data. Bisnis properti hunian memerlukan pencatatan logistik dan finansial secara presisi guna menjamin arus pendapatan operasional dan akurasi okupasi kamar. Catatan manual tradisional ada kesalahan manusia di tumpang tindih alokasi kamar, hilangnya dokumen penyewaan, lalu keterlambatan pembayaran berkala, hingga ketidaksesuaian rekapitulasi keuangan bulanan. Lanjut, Salim. Lalu di sini ada analisis permasalahan. Metode pengelolaan konvensional menimbulkan hambatan operasi signifikan. Ada pendapatan kamar manual itu buku besar logistik fisik berisiko robek, hilang, atau terselip. Lalu penentuan status okupansi, sulit melacak unit kamar mana yang kosong atau aktif terisi secara real time. Lalu log pembayaran. Nah, di sini riwayat transaksi tidak tercatat sistematis, menyulitkan audit internal. Lalu disorganisasi tagihan, pembayaran sewa terlambat akibat tidak adanya sistem tagihan otomatis yang rigid. Dampak kerugiannya yaitu kebocoran profit, lalu perselisihan nilai piutang dengan penghuni, dan disorganisasi rekapitulasi laporan laba rugi bisnis cost. Itu menurunkan kendala pengelolaan operasional hingga 20%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan sistem. Saya akan menjelaskan yang pertama ada kemudahan kelola, yaitu mengotomatisasi seluruh alur kerja administratif untuk meminimalisir intervensi manual pemilik kos. Yang kedua, penyimpanan terpusat, yaitu mengonsolidasikan data penghuni secara terstruktur guna mengamankan integritas identitas. Yang ketiga, tata kelola tagihan, yaitu menghitung dan mendaftarkan nominal piutang bulanan yang terhitung otomatis per siklus sewa. Yang keempat, ada fasilitas pembayaran, yaitu menyajikan rekonsiliasi pembayaran cepat dan melacak riwayat pembayaran untuk menghindari penunggakan. Yang kelima, ada informasi akurat, yaitu menghasilkan statistik operasional dan finansial real time yang presisi dan mudah diverifikasi. Yang keenam, ada keamanan data, yaitu mencegah terjadinya redundansi data antar tabel relasional melalui penerapan normalisasi basis data. Yang selanjutnya ada spesifikasi relational engine, yaitu database DBCOS, dibangun di atas fondasi relational database management system berstandar industri dengan pengorganisasian data yang andal dan untuk mendukung aktivitas pemrosesan transaksi harian, yaitu ada 6 tabel dan MariaDB. 6 tabel itu ada relasional utama dan MariaDB relasional DBMS. Selanjutnya ada SQL Standard Engine atau MariaDB. Itu mendukung integritas referensi origin key, optimasi query berkecepatan tinggi, dan penanganan konkurensi data yang aman. Lalu ada PHP-MyAdmin atau administrator interface. Itu mempermudah manipulasi skema secara visual, pengujian perintah query DML, visual relasi skema, dan eksportasi basi data. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi berikutnya ini ada slide. Nah, jadi utama yang pertama itu ada pemilik. Nah, pemilik itu digunakan untuk menyimpan data dan juga mengelola. Dan juga di pemilik ini yang bertanggung jawab atas operasional bisnis. Data yang disimpan dari pemilik ini ada tiga utamanya, yaitu
ID pemilik, dan juga nomor telepon. Nah, yang kedua ada entitas kamar. Entitas kamar ini digunakan untuk menyimpan data setiap unit kamar yang tersedia di kos. Informasi yang disimpan dari entitas kamar itu ada nomor kamar dan juga harga sewa. Yang ketiga ada entitas penghuni. Entitas penghuni ini mengadaptasi penyewa yang menempati kamar-kamar. Contohnya itu ada ini nomor telepon, email, dan juga email. Kemudian ada sewa. Sewa itu adalah fungsi sebagai penghubung antara penghuni dan juga kamar yang disewanya. Data penting yang disimpan oleh entitas sewa itu adalah ID kamar, ID penghuni, dan juga tanggal masuk. Yang kelima ada tagihan. Tagihan ini digunakan atas tagihan pembayaran sewa setiap periode tertentu. Biasanya dalam bentuk bulan. Data yang disimpan adalah bulan tagihan, jumlah tagihan, dan juga status pembayaran. Yang keenam ada pembayaran. Nah, jadi entitas pembayaran ini digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh penghuni. Contohnya ada tanggal pembayaran dan juga jumlah bayar. Oke, next. Oke, jadi di sini ada diagram alur relasi antar tabel. Yang pertama itu ada pemilik dan juga tukar. Ini relasinya dengan demand. Jadi artinya pemilik dapat memiliki banyak data. Nah, jadi makanya disebut relasi one to many. Kemudian ada kamar dan juga sewa. Kamar dan sewa ini juga sama, dia one to many. Artinya adalah satu kamar dapat tercatat dalam beberapa transaksi sewa di waktu yang berbeda. Nextnya ada relasi dan juga sewa. Jadi penghuni memiliki data persewaan. Jadi datanya digunakan setiap kamar yang ditempati dan mulai sewa. Nah, kemudian ada relasi sewa dan juga tagihan. Ini juga masih sama, yang masih one ini. Jadi artinya itu data sewa menghasilkan banyak tagihan. Yang kelima, yang terakhir ada relasi tagihan dan bayar. Ini masih sama juga, masih one ini. Artinya apa? Jadi satu tagihan memiliki data bayar. Dengan relasi ini, tagihan mana yang sudah lunas dan mana juga yang belum. Oke, untuk nextnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada slide berikutnya yaitu Entity Relationship Diagram Blueprint. Oke. Nah, pada slide ini menunjukkan rancangan hubungan antar tabel pada database sistem manajemen cost. Terdapat 6 tabel, yaitu seperti tabel pemilik, kamar, penghuni, sewa, tagihan, dan pembayaran. Nah, setiap tabel saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key. Nah, sehingga data dapat dikelola dengan baik dan mengurangi duplikasi dan menjaga konsistensi data di dalam database. Oke. Pada slide berikutnya yaitu ada eksekusi DDL dan DML pada MariaDB. Oke, pada slide ini menjelaskan proses implementasi database menggunakan MariaDB. Nah, pertama, dibuat database dan seluruh tabel menggunakan perintah DDL seperti create database dan create table. Nah, setelah itu data dimasukkan menggunakan perintah DML seperti insert into. Tahapan ini memastikan database siap digunakan untuk menyimpan dan mengelola data penghuni kamar, sewa, tagihan, dan serta pembayaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Pada slide ini yaitu visualisasi UI pada PHP MyAdmin. Ditunjukkan penggunaan PHP MyAdmin sebagai admin grafis untuk mengelola database MySQL. Dengan adanya GUI, administrator tidak harus selalu menggunakan perintah SQL melalui terminal, sehingga pengelolaan database menjadi lebih mudah dan juga efisien. Lalu, melalui PHP MyAdmin, pengguna juga dapat melihat struktur tabel, mengelola relasi antar tabel, menambah atau mengubah data, serta memantau aktivitas database secara langsung.
Fitur ini membantu mengurangi kesalahan saat pengelolaan data dan mempercepat proses administrasi database. Dalam sistem manajemen cost yang kami buat, PHP MyAdmin digunakan untuk memeriksa data penghuni, data kamar, data pembayaran, serta memastikan seluruh data tersimpan dengan benar di dalam database. Next. Next slide. Sebelum ini, baik pada slide operasi query dan produce bisnis. Slide ini menampilkan beberapa contoh query SQL yang digunakan untuk mendukung proses bisnis pada sistem manajemen cost. Yang pertama ada inner line yang digunakan untuk menampilkan data penghuni beserta kamar yang ditempatinya dengan menggabungkan tabel penghuni dan juga tabel sewa. Lalu selanjutnya adalah left join atau anti join digunakan untuk mencari kamar yang masih kosong ataupun belum disewa. Lalu yang ketiga ada conditional query yang digunakan untuk menghasilkan tagihan yang statusnya masih belum lunas. Selanjutnya lagi ada aggregation yang digunakan untuk total pendapatan yang diperoleh dari pembayaran seluruh penghuni. Lalu ada juga data modification atau update yang digunakan untuk mengubah status tagihan dari belum lunas menjadi lunas setelah pembayaran diterima. Melalui query-query tersebut, dapat mengolah informasi cost secara otomatis, menghasilkan laporan yang dibutuhkan, serta membantu pemilik kos dalam mengambil keputusan berdasarkan data yang tersedia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, di sini ada sistem basis data DB cost yang dibangun menggunakan MariaDB dan dikelola via PHP MyAdmin, berhasil mereduksi risiko tumpang tindih alokasi kamar sewa serta mengotomatisasi log tagihan berkala guna melahirkan efisiensi operasional mutlak. Oke, untuk penjelasan PPT kami atau slide kami cuma sekian. Ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan 5 untuk bertanya 5 pertanyaan. Oke, baiklah Mas Salim, saya yang mau nanya Mas. Ini pertanyaannya, tadi kan ada sistem DB cost ya. Nah itu kenapa kok tabelnya dipisah antara sewa, tagihan, dan pembayaran? Kenapa nggak digabung jadi satu tabel aja? Cukup Mas. Oke, untuk jawabannya, pertanyaannya kami tampung dulu. Langsung saja dijawab. Ini yang jawab kami berikan untuk teman kami, Ananda Haris. Izin, Mas Azril. Terima kasih Abang moderator Mas Salim. Tadi pertanyaannya mengapa sistem DB cost dibuat tabel terpisah antara sewa, tagihan, dan pembayaran Mas ya? Menjawab, jadi tabel sewa, tagihan, dan pembayaran dipisahkan itu agar database memenuhi prinsip normalisasi dan menghindari redundasi data. Selain itu, satu data sewa dapat menghasilkan banyak tagihan, dan satu tagihan dapat memiliki data pembayaran yang berbeda, hingga lebih tepat dibuat dalam tabel terpisah Mas, seperti itu.
Gimana Mas Azril? Seperti itu ya. Cukup, cukup, cukup. Oke, Makasih Mas. Oke, kembalikan ke moderator. kalau jawabannya sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk teman saya yang ngejawab, terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Oke, izin bertanya, gimana sih cara tahu gitu kalau misalnya kamarnya masih kosong sama kamar yang lagi ditempatin oleh penghuni itu gimana? Oke, kami berikan Mahmud Al-Hasan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rindi. Untuk Mahmud, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab, Mbak. Status kamar dapat diketahui melalui relasi antara tabel kamar dan juga sewa. Kamar yang belum memiliki data sewa aktif akan dianggap kosong, sedangkan kamar yang terhubung dengan data sewa yang aktif dianggap sedang ditempati. Mungkin hanya itu saja. Apakah sudah cukup? Cukup. Makasih. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Kami persilakan untuk teman kami bertanya. Oke, izin bertanya ya teman-teman. Sebenarnya simpel aja sih manfaat. Jadi Fadila tuh mau tanya manfaat penggunaan relasi Virgin Key pada database kos-kosan tadi ya. Itu tuh apa dari yang kalian buat itu tuh? Jadi manfaat Virgin Key dari database kos-kosan tadi itu gunanya itu apa? Gitu. Cukup. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Fadil. Saya sendiri yang akan menjawab dari pertanyaan dari Mas Fadil. Oke, Virgin Key berfungsi menjaga integritas data antara tabel. Contohnya, ID pemilik pada tabel kamar harus sesuai dengan ID pemilik yang ada pada tabel pemilik. Dengan demikian, tidak akan ada data kamar yang memiliki pemilik yang tidak terdaftar gitu. Oke, apakah jawabannya sudah sesuai Mas Fadil? Sudah, mantap. Oke, Mas. Makasih. Oke, lanjut untuk pertanyaan keempat. Kami persilakan. Oke, di sini saya mau nanya, mengapa MariaDB dipilih sebagai DBMS dalam proyek ini dan apa kelebihannya dibandingkan pencatatan manual menggunakan buku atau Excel? Oke, izin menjawab. Untuk jawabannya itu MariaDB dipilih karena mendukung pengelolaan data dalam jumlah besar, memiliki performa yang baik, mendukung Virgin Key, serta dapat diakses melalui PHP MyAdmin. Nah, dibandingkan pencatatan manual, MariaDB lebih cepat, akurat, aman, dan memudahkan pencarian maupun membuat laporan. Oke, mungkin itu saja untuk jawabannya. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir. Kami persilakan. Izin tanya ya. Misal nih, ada penghuni yang pindah kamar tapi dia masih di dalam masa sewa. Gimana struktur database ini tuh bisa nanganin perubahan tersebut tanpa menyebabkan kehilangan data riwayat? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami persilakan untuk Mas Cindo untuk jawab pertanyaannya. Oke, jadi di sini saya izin menjawab. Jadi untuk perubahan kamar itu dapat dicatat dengan membuat data sewa baru atau memperbarui relasi pada tabel sewanya tanpa menghapus data yang lama. Nah, jadi dengan begitu, riwayat penyewaan tetap simpan sehingga aktivitas penghuni dapat dilacak dari waktu ke waktu. Nah, mungkin itu untuk jawabannya. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, karena untuk sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin cukup sekian hasil presentasi dan sesi tanya jawab kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.